Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farsya Khairunisa Salsabila dari Prodi Psikologi dengan NIM 06035 akan menjelaskan tentang materi berikut. Selamat menyaksikan. Beliau adalah Leonard Clark Hall, dilahirkan di Akron, New York pada 24 Mei 1884. Ia dibesarkan di Michigan dan mendalami suatu kelas di sana selama bertahun-tahun. Hal mempunyai masalah kesehatan di mata. Orang tuanya miskin dan Hal pernah menderita polio. Pendidikan yang ditempuhnya beberapa kali terputus karena sakit dan masalah keuangan. Tetapi setelah lulus, dia memenuhi syarat sebagai guru dan menghabiskan banyak waktunya untuk mengajar di sekolah negeri yang kecil di Cycle, Michigan. Setelah memperoleh bachelor dan gelar master di Universitas Michigan, ia beralih ke psikologi dan menerima gelar PhD psikologi di tahun 1918 dari University of Wisconsin, di mana dia tinggal selama 10 tahun sebagai instruktur. Penelitian doktornya pada aspek kuantitatif dari evolution of concepts telah diterbitkan dalam Psychological Monograph. Clark Hall meninggal pada 10 Mei tahun 1952 di New Haven, Connecticut. Clark Hall mendasarkan teori belajarnya pada tingkah laku yang diselidiki dengan hubungan perkuatan SR. Metode yang digunakan merupakan metode matematika, deduktif, dan dapat dites atau diuji. Kita akan membahas tentang postulat yang diajukan oleh Hall. Stimulus yang dapat menimbulkan respon adalah stimulus yang mengenai saraf sensoris atau reseptor, kemudian menimbulkan impuls yang masuk efferent, yaitu saraf gerak dan dapat mengaktifkan otot-otot muskuler. S dengan huruf besar merupakan stimulus dan objeknya. S dengan huruf besar merupakan stimulus dan objeknya. S dengan huruf kecil merupakan stimulus dalam organisme, stimulus yang sudah berupa impuls. Impuls merupakan perangsang atau stimulus yang sudah ada dan bekerja dalam saraf. Dalam teori kali ini, yang akan kita pakai S dengan huruf besar. Hal membedakan tendensi untuk timbulnya R besar dan R kecil. R besar untuk respon yang nampak faktual, dan R kecil adalah predisposisi respon yang masih dalam aktivitas saraf. R kecil merupakan respon yang masih ada di dalam organisme, jadi tidak nampak, tetapi mempengaruhi tingkah laku. Hal mengganti S besar dan R besar menjadi SHR besar, di mana H besar merupakan habit. Bagi Hal, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, Hal mengatakan kebutuhan biologis atau drive dan pemuasan kebutuhan biologis atau drive reduction adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus atau stimulus dorongan dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang muncul mungkin dapat berwujud macam-macam. Penguatan tingkah laku juga masuk dalam teori ini, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi biologis. Prinsip-prinsip utama teori dari Hal sendiri adalah: yang pertama, ada reinforcement, merupakan faktor penting dalam belajar yang harus ada, namun fungsi reinforcement bagi Hal lebih sebagai drive reduction daripada satisfied factor. Yang kedua, dalam mempelajari hubungan S dan R besar, yang perlu dikaji adalah peranan dari intervening variable atau yang juga dikenal sebagai unsure O atau organisme. Faktor O adalah kondisi internal dan sesuatu yang disimpulkan inferent. Efeknya dapat dilihat pada faktor R besar yang berupa output. Karena pandangan ini, Hal dikritik karena bukan behaviorisme sejati. Yang ketiga adalah proses belajar baru terjadi setelah keseimbangan biologis terjadi. Di sini tampak pengaruh teori Darwin yang mementingkan adaptasi biologis organisme. Hal sendiri tertarik dengan teori belajar yang membuat dia menghasilkan beberapa buku yang berhubungan dengan teori belajar, antara lain Mathematico-Deductive Theory of Role Learning yang ditulis bersama-sama dengan Hofland, Perkins, dan Fitch.
Hall juga menulis Principles of Behavior and Essentials of Behavior. Buku terakhir yang ditulisnya adalah A Behavior System. Selain menulis buku, Hall juga menulis sejumlah artikel berbagai majalah-majalah profesional. Hubungannya dengan psikologi adalah, pada dasarnya, teori belajar Hall berpusat pada perlunya memperkuat suatu pengetahuan yang sudah ada. Perilaku individu yang dilihat dalam konteks homeostatik model selalu mencari keseimbangan dari drive memaksa. Inti tingkat analisis psikologis adalah gagasan mengenai variabel intervensi yang dijelaskan sebagai unobservable perilaku. Dengan demikian, dari perspektif yang murni perilaku Clark Hall dikembangkan John B. Watson, yaitu rangsangan dan respon, ke stimulus organisme dan respon, atau variabel campuran. Dari teori Clark Hall yang sistematis, dihasilkan banyak sekali penelitian tentang psikologi saat ini. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.